Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat yang agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua sampai di mana detik ini. Makanya kita syukuri dengan senantiasa mempelajari ilmu agama Islam kita sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim. Salawat dan salam senantiasa tercurah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kami para sahabatnya dan seluruh umat senantiasa menjaga sunnahnya di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-7. Al-qa'idatu as-sabi'atu annahum yu'azzimuna jami'a umuri ad-dini فيدعون إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم قدر استطاعته. Artinya mereka salafus saleh adalah kaum yang mengagungkan seluruh perkara agama, mau yang sunnah apalagi fardu. Fayad'una ila ma da'a ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menyeru, mengajak kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepadanya, qadar istita'ati, sesuai kemampuan. Untuk kaidah ini kita perlu dalil. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, penafsir daripada ayat ini dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, yaqulu Allahu amiru ibadahu al-mu'minina al-musaddiqina bi rasulihi an ya'khudhu bi jami'i al-islami wa syara'ihi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan seraya atau sambil memerintahkan hamba-hamba yang beriman yang membenarkan utusannya Rasulullah SAW agar mengambil seluruh bagian Islam dan syariat-syariatnya, wal amala bijami awamirihi, agar juga mengamalkan seluruh perintahnya, watarki jami'i jawazirihi, dan meninggalkan seluruh larangannya, mastata'u min dzalik, selama mereka mampu akan hal itu. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaidah ke-7 ini bukan kaidah buatan semata, maksudnya karang-karangan. Ini sebenarnya adalah kesimpulan daripada kandungan ayat surah Al-Baqarah 208. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Maksudnya agungkan semua yang menjadi bagian Islam, walaupun itu hukumnya sunnah. Kan banyak orang sekarang ini kan cuma sunnah. Tahu nggak apa kesalahan yang membuat dia harus bertobat kepada Allah, harus kepada Allah dan takut kepada atau mencemas atau istilahnya minta maaf kepada Rasulullah SAW? Itu adalah karena dia meremehkan bagian di antara bagian Islam. Karena seluruh sunnah dan yang fardu itu bagian Islam. Dan kita harus masuk itu maksudnya menerima seluruhnya. Bukankah ini salah satu kesalahan yang juga pernah diadopsi oleh kaum Bani Israil? Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd.
Kita mau ambil dari agama kita sebagian saja, kita maunya itu. Sebagian yang lain nggak cocok dengan nafsu kita, kami tinggalkan. Menurut perasaan kami itu memberatkan, tinggalkan. Ini adalah cara beragama yang keliru. Maka untuk itu perkataan kan cuma sunnah itu bukan sepele lagi. Ini tentang tidak menerima Islam secara keseluruhan. Berarti ada di bagian Islam yang dia tidak mau amalkan, tidak dia bisa terima. Maka untuk itu, kapan kita dapati kita yang kadang tercetus seperti itu, atau keluarga kita, atau anak keturunan kita, sadarkan, nah, istri, bapak ibu, itu adalah bagian dari Islam. Mungkin kita sedang malas, tapi jangan sampai jatuh dalam meremehkan. Ya, maksudnya kalau memang itu adalah berangkat dari kemalasan dari kita, bilang saja saya lagi turun iman. Tetapi kebanyakan kita justru tidak, dia mengkampanyekan syariat kan cuma sunnah. Bagian Islam itu bukan hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Wal amal bijani ala awamiri, agar mereka mengambil amalan dengan seluruh yang Allah perintahkan. Perintah Allah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Lalu kemudian bedanya perintah yang wajib itu kalau ditinggalkan dosa, yang sunnah itu kalau ditinggalkan tidak dosa. Tetapi itu perintah, dia perintah. Wajarka, dan mereka agar meninggalkan jami jawaziri, dan itu juga perlu diperhatikan. Islam itu ada perintah, ada larangan, ada wajib, ada sunnah. Berarti ada perintah, ada larangan, ada haram, ada makruh, bahasanya gitu. Kalau Islam mengatakan ini adalah perintah, kerjakan semampu, bukan dengan istiqlal, semampu kita. Kalau Islam itu menyatakan ini larangan, tetapi larangan ini masih makruh, dia larangan tapi ketika dikerjakan tidak berdosa, maka sebisa mungkin kita menjauhi. Apalagi kalau itu larangan yang kalau dikerjakan berdosa, kita harusnya bisa meninggalkan. Harus meninggalkan, harus menjauhi. Karena sekali lagi Islam itu termasuk bagiannya adalah seluruh larangan. Bagian kita dalam masalah larangan kan masih ada silang pendapat, kan masih ada pendapat yang lain. Mudah-mudahan ini pendapat yang lain, padahal jelas-jelas ini larangan, tetapi karena memang hawa nafsu dia sudah terpatri pada larangan tersebut, dia merasa berat untuk meninggalkan. Sebagian orang itu masih belum bisa meninggalkan riba. Riba itu kan telah Allah sampaikan, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqat, Allah membiarkan keuntungan sedekah. Nah, namun bagi dia, tapi kan kalau seandainya dia kemudian kalau cuma 0,1% ribanya, itu kan sesuatu yang remeh yang mungkin Allah beri maaf. Ma'asyar muslimin, ya, muslimat rahimahumullah, ada orang-orang yang seperti itu. Mengapa demikian? Karena dia masih memegang jabatan tinggi di bank ribawi. Rasanya rasa sulit untuk langsung berbalik keadaan, tidak jadi apa-apa. Karena itu untuk larangan Allah, bagaimana dia berusaha untuk menurut dia masih bisa, sementara Allah telah mengharamkannya. Makanya seperti ini, walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, dia terima semua perintah Allah. Tapi kan agama bukan tentang perintah saja, agama ada isinya larangan. Kalau Anda beragama sempurna, itu ketika menerima sebelumnya.
larangan itu diterima. Tapi kan saya masih sedekah, saya masih zakat. Setiap hasil dari ini saya langsung zakatkan harta saya, sucikan dengan sedekah. Berzakat dengan uang riba, uang yang kotor, uang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perangi. Ada faddalu biharbin min Allah wa Rasul. Mereka telah mengumumkan ya peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana harta yang itu kemudian diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini maksudnya adalah orang-orang yang terus mencari sisi boleh dalam sesuatu yang jelas-jelas haram. Maka ketahuilah yang namanya masuk Islam kafah itu menerima perintah Allah juga sikap meninggalkan larangan. Yang sulit itu meninggalkan larangan Allah. Betul? Kalau mengabdi perintah Allah, semua orang bisa. Sampai munafikun, fasikun, kafirun bisa. Orang kafir memang nggak bisa berbuat baik, bisa. Kalau berbuat baik semua bisa. Yang nggak bisa semua itu hanya yang jujur imannya, meninggalkan larangan. Cuma orang yang jujur yang bisa dilakukan. Karena kalau mengerjakan kebaikan ada yang mengerjakan baik dengan setulus hatinya, ada yang pura-pura. Tapi bisa nggak dikatakan baik? Bisa. Cuma pura-pura. Tapi kalau meninggalkan larangan tidak bisa. Itu bentuk orang yang jujur. Orang-orang yang mau berkorban. Makanya kata Rasulullah ya dalam hadis apa? Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaytukum an fastanibu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian itu bagian agama yang satu. Itu adalah sebuah perintah yang kalian harus datang, kalian harus kerjakan sesuai kemampuan. Kalau perintah itu sesuai kemampuan, perintah, karena ada beban. Wa mana itu aku bersedarimu, sementara dalam hal yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkan. Mampu nggak mampu, Rasul tidak memberikan kesempatan untuk tidak mampu nggak mampu, tinggalkan. Karena setiap larangan pasti bisa ditinggalkan seperti itu. Cuma bukan mampu nggak mampu, mau nggak mau antara tinggalkan atau tetap bertahan. Jadi dalam larangan ini Rasulullah SAW meniadakan kemampuan. Kenapa? Karena larangan itu tidak ada beban sebenarnya. Orang diperintah angkat meja, itu kan perintah. Maka ketika dia angkat meja ada beban. Menjalankan perintah itu berarti ada beban. Sementara ketika dia dilarang jalan angkat meja, dia berarti harus menahan saja. Dan itu tidak berbuat apa-apa. Tidak harus keluarkan energinya. Cuma dia hanya diam dan menahan diri. Artinya, benar Rasul mengatakan kalau perintah itu sesuai kemampuan karena ada beban, kalau larangan semua mampu. Tapi kenapa yang larangan lebih berat? Baik. Intinya sekarang kita perlu tahu semua sunnah-sunnah yang hukumnya sunnah itu bagian daripada agama. Begitu pula yang wajib. Semua perintah dan seluruh larangan itu bagian dari agama. Sebagaimana Anda terima perintah, maka juga terima bahwa itu larangan yang harus dijauhi. Maka berkata Al-Imam Mujahid, "I'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil birri." Yaitu beramallah dengan seluruh amalan dan seluruh kebaikan. Maksudnya, terima seluruh yang namanya amal-amal Islam dan terima dengan seluruh apa yang disebut dalam Islam itu adalah kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan pernah turun Umar bin Khattab pernah
datangi sama orang Yahudi. Orang Yahudi ini bilang seperti mengatakan kepada Umar satu ayat, ya, kalau seandainya itu sampai turun kepada kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut hari besar, hari raya. Kata ulama, berarti ini adalah ayat yang enggak ada di Taurat. Ini ayat yang tak ada di Injil. Ini ayat yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Sampai mereka menyatakan, ya seandainya, sekiranya itu turun kepada kami akan jadikan hari raya. Nah, kata Umar, ya, yang terkejut dengan pernyataan Yahudi tersebut, menanyakan, ayat apakah yang kalian maksud? Maka kemudian mereka membaca surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku tambahkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Kata Umar bin Khattab, kalau ayat itu yang kalian maksud, aku tahu kapan dia turun dan di mana diturunkan. Dia turun di padang Arafah dan diturunkan di Haji Wada. Nabi SAW menyatakan kesempurnaan Islam dengan ayat ini. Maka ma'asul muslimin wal muslimat rahimakumullah, seluruh daripada Islam yang wajib maupun sunnah, yang perintah maupun larangan, itu adalah kesempurnaan. Kapan Anda lakukan, Anda menerima karakter sempurna. Jadi jangan pilih-pilih. Semuanya jika dikerjakan akan mewariskan kesempurnaan pribadi pada diri setiap yang melakukan, menjalankan. Karena ini sudah digaransi sama Allah sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami kirim engkau Muhammad. Maksudnya kata ulama tafsir, kami kirim engkau, yaitu Allah kirim Nabi Muhammad dengan sifat yang penuh lemah lembut. Atau juga maknanya Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad yang syariatnya adalah rahmatan lil alamin. Jadi syariat Islam itu mau yang dia perintah atau dia larangan, mau yang dia wajib maupun dia sunnah, itu semuanya jika dikerjakan adalah kasih sayang Allah kepada hamba. Rahmat Allah untuk alam semesta. Maka agak aneh ketika ada seseorang yang dia justru muslim, namun dalam menjalankan Islam ini dia masih nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagiannya saja dan kami menolak sebagian yang lain. Kami mau puasa tapi untuk berkerudung kami belum siap. Untuk Allah kami belum siap. Ini namanya nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Tapi kan kami puasa, tapi kan kami sholat. Cuma ketika selain di masjid, ya, kami buka jilbab, kami ya seperti ini tanpa apa. Ini gambaran. Ada nggak kayak gitu di zaman kita? Ada? Kok masih ada? Ada. Ada juga sebagian justru khawatir kalau dia kemudian belajar Islam itu sendiri, padahal dia seorang muslim. Jadi apa makna rahmat bagi Islam kalau ternyata syariat sendirinya masih dicurigai, jangan-jangan ini berlebihan, jangan-jangan ini adalah ajaran teror dan seterusnya. Maka yang seperti ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Apa sudahnya kita kembalikan bahwa yang namanya Islam itu secara keseluruhannya itu adalah rahmat lil alamin, kesempurnaan dari Allah untuk kita, keridhaan ajaran yang Allah pilih untuk kita. Maka hendaknya kita husnudzon terlebih dahulu kepada semua syariat Islam, hatta dia berseberangan dengan hawa nafsu kita, sampai dia menyentuh rasa khawatir kita, tepis husnudzon. Baik, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Tentunya ya dalam masalah ini ma'asyil muslimin wal muslimat rahimakumullah, apalagi itu adalah ajaran yang berasal dari sunnah-sunnah Nabi, yang hadisnya jelas sahih, yang Nabi itu melakukan, yang sahabat menghidupkan, yang tabi'in atba' tabi'in menyebarluaskan. Apalagi yang membuat kita ketakutan, apalagi membuat kita masih cemas mengkhawatirkan, apalagi membuat kita masih harus meninggalkannya karena 1-2 alasan. Apa itu banyak? Bersiwak, Bapak Ibu, bersiwak apakah berat? Apakah mahal? Apakah dia sunnah? Dia sunnah dan disuruh biasa. Saya lagi bawa lagi. Ada satu kotak boleh dibagi bagi kawan kita. Saya bawa. Itu gambaran bapaknya kadang ya bukan menyalahkan pasta gigi dan sikat gigi di rumah, bukan. Justru itu adalah kemudahan. Semakin bersih, double siwak oke, tapi kan masalahnya nggak kayak gitu. Orang sekarang ini ya sikat gigi pas gigi aja siwak. Masa siwak sih? Nah, dia mulai bingung deh. Itu yang kemudian perlu dicatat bahwa ternyata fasilitas dunia ini membuat dia lupa kan kebiasaan nabinya. Jadi hati-hati ya seperti itu. Kadang kita itu akhirnya padahal itu tidak dilarang. Bahkan itu bisa bersandingan, bahkan itu semakin sempurna kebersihan. Tapi yang nyatanya kita akhirnya meremehkan yang sebelah, meremehkan yang satunya, yang batang satunya ini adalah turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Coba dipikir-pikir apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering lihat itu sebagian ikhwah itu ada yang kukunya panjang. Itu remeh loh. Di sunnah ada Nabi SAW sunnah fitrah. Nabi sebutkan itu sebagai sunnah fitrah. Maksudnya sunnah fitrah itu adalah ajaranku dan nabi-nabiku sebelum. Nabi-nabi sebelum itu. Namanya sunnah fitrah. Artinya memang manusia dari dulu sampai zaman umat Muhammad kayak gitu. Taklimul al-ghafir, potong. Coba cukup. Simpel-simpel aja banyak. Minum sambil berdiri, santai. Makan tangan kiri, ya santai. Berarti kan apa pula? Terserah gua. Dia nggak tahu yang dia pantang itu adalah ajaran syariat Islam yang membawa karakter kesempurnaan yang telah mendapatkan dalam ridho yang menyatakan rahmatil alamin. Cuma kalah dengan sesaat, ego sesaat. Ya sudah, banyak hal. Kamu mau dibongkar silakan bongkar sendiri. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam surah Al-Hajj ayat 20-32. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bukti ketakwaan dalam hatinya. Jadi siapa yang mengagungkan berarti memang ada ketakwaan dalam hatinya. Bahkan kuat takwa itu kokoh di dalam hatinya.
Sementara siapa yang meremehkan itu berarti menunjukkan ada kelemahan takwa di dalam hatinya. Baik, maka mengagungkan dan tidak mengagungkan ini hati-hati. Ini masalah takwa dalam hati ini. Siapa yang mengagungkan berarti dia membuktikan ketakwaan dalam hati. Siapa yang tidak berarti dia sedang memiliki kelemahan takwa dalam hati. Surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nur ayat 15. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi'ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ini ayat memperingatkan kepada kita bahwa kita jangan sampai selalu menganggap remeh yang kita anggap remeh, selalu menganggap ringan apa yang kita merasa ringan mengucapkan. Padahal kata Allah Subhanahu wa surah An-Nur, ittalaqawnahu bi alsinatikum. Tatkala ucapan itu meluncur melesat dari lisan-lisan kalian, kalian ucapkan dengan bibir mulut kalian. Kalian nggak tahu persis benar atau salahnya, apakah ini kebaikan atau keburukan, tapi kalian tetap lontarkan, kalian keluarkan, dan kalian anggap itu sepele, maka justru yang itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah berbicara sendiri, ya, sesuatu yang kita anggap sepele itu ternyata bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagian orang itu, ya, dia terbiasa kapan dia berhasil, kapan dia mendapatkan target, ya. Memang usaha tidak mengkhianati hasil. Oh, santai. Tapi bukankah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Besar. Karena itu artinya sebagaimana yang dinyatakan oleh Qur'an, ya, innama utitu ala ilmin indi. Aku ini berhasil, aku ini mencapai kemewahan itu karena aku punya ilmu, aku punya usaha. Dan usahaku nggak mungkin kecuali mendatangkan hasil. Jadi kata-kata yang mengandung unsur yang seperti ini disebarluaskan, dianggap remeh, dianggap biasa, lalu kemudian ternyata sisi Allah itu besar. Ini menunjukkan bahwa ada dalam Islam itu ajaran bahwa kalau kita itu berbicara harus ditimbang-timbang. Mau nggak mau itu ajaran Islam. Suka nggak suka itu ajaran Islam. Kapan itu baik baru sampaikan, kapan tidak baik diam. Itu ajaran Islam. Nah, banyak orang ini nggak bisa di sini. Apalagi di zaman media, medsos yang semuanya speak up bahasanya gitu. Harus berbicara, harus mengomentari. Itu menjadi sangat langka. Sementara itu adalah syariat Islam. Ketika diingatkan hak buah, hak asasi manusia, semua boleh ngomong di sini. Selesai. Padahal ini adalah syariat Islam yang Allah mengatakan dengan kata-kata, dengan ayatnya yang tegas, banyak hal yang engkau ucapkan remeh dan engkau anggap ringan, tapi besar perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di antara yang dianggap remeh tapi kemudian itu adalah syariat Islam dan itu syiar dan itu kemudian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Meluruskan shaf. Banyak di antara kaum muslimin di dalam sholatnya tidak mempedulikan lurusnya shaf. Jangan bilang merapatkan, lurusnya saja deh. Kalau dia tidak siap dengan saling menyentuhkan kaki, takut diinjak oleh teman sendiri, lurus tidak shafnya? Perhatian nggak gitu? Maksudnya ada nggak perhatian dia luruskan shaf? Ketika dia tidak, maka dengarkan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ibadallah,
la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Kamu mau luruskan sholatmu, atau kalau tidak Allah niscaya akan membuat hati kalian saling berselisih. Maka kenapa banyak di antara umat Islam yang tidak bersatu pendapat, tidak bisa saling menghargai pendapat, saling maunya berselisih, maunya berseteru. Ya ini softnya juga dirapikan, softnya tidak pedulikan. Dan itu terjadi. Beberapa banyak masjid yang kemudian yang bisa dan mau memperhatikan lurusnya soft. Dari masjid yang ada dibangun di kota ini. Maka ma'asyum muslimin, ini kan sepele, ini ringan, tapi ini bagian Islam. Maka tidak boleh ada sepele di sini. Tak boleh. Setiap apapun yang itu adalah syariat Islam, bahkan kita tahu ada dasar landasnya dari hadis yang sahih, itu harus jadi besar. Walaupun masalah lurus tidak sah, itu besar. Ayo. Kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Begitu pula sebagian kita ini ya tidak terbiasa mengucapkan salam kepada temannya kecuali yang dia kenal. Ya memang begitu, kayak seakan-akan kalau mau salam kepada orang yang tidak kenal itu kayaknya sulit keluh. Padahal kata Aisyah, Yahudi itu sangat iri dengan kita dalam dua hal, ucapan salam dan amin kalian saat bersama imam. Mereka tak punya itu. Makanya ingin sekali dirusak oleh Yahudi, dibuat semuanya saling tak peduli. Dan berapa banyak sekarang makmum kalau kita dengar amin, tidak ada suara ini makmum sampai ke amin. Dia mengandalkan suara yang paling besar saja. Wakil itu saja amin. Nah aminnya tafhim ya ini. Jadi ininya ma'asyum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sepele enggak? Maksudnya bukan sepele dalam arti enggak ada nilai, ringan enggak dikerjakan gitu, ringan. Tapi ini adalah syariat Islam. Dan ini besar. Kalau kita lihat bagaimana irinya Yahudi. Yahudi kalau sudah bilang ini, dengki, itu berarti bukan main-main. Mesti dia punya propaganda gimana harus Muslim tinggalkan salam. Kapan kita lihat di tengah masyarakat kita untuk salam itu akhirnya sulit, berarti mereka berhasil. Hasad mereka sudah terbayar seakan-akan seperti itu. Sementara kita yang kemudian merasa kesulitan untuk mengucapkan salam tersebut. Walaupun memang di antara ciri akhir zaman itu akan ada orang-orang yang mengucapkan salam hanya kepada yang dia kenal. Ada sunnatullah. Lalu kemudian dimanfaat atau apa istilahnya, Yahudi pun juga punya misi untuk demikian. Hasad dari hasad. Jadi sekali lagi itu termasuk syariat Islam. Dan ini besar. Di antara juga apa yang pernah terjadi, ya kata Azraq bin Qais. Ini hadis riwayat Abi Dawud, ya kan? Dalam Sahih Abi Dawud. An Azraq bin Qais qala shalla bina imamun lana yukna Abi Rintah. Kata Azraq bin Qais, ya telah menjadi imam salat kami seorang yang bernama Abi Rintah. Ada yang mengatakan Abu Umayyah, ya. Ada yang mengatakan Abu Rintah. Lalu kemudian kata Azraq bin Qais, "Shalaitu hadhihi salah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat semacam ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menceritakan dahulu Abu Bakar, Umar yaqumani fi shaffil muqaddam an yaminihi. Ya. Abu Bakar, Umar itu berdiri di satu shaf, ya, di sebelah kanan Rasulullah SAW.
Oke. Wa kana rajul, lalu ada seorang yang tiba-tiba masuk ke dalam shaf. Syahidat takbiratul ula minas shalah. Dia ternyata berkesempatan mendapatkan takbir pertamanya imam, berarti dapat rakaat dari awal. Fasalla Nabiullah SAW, thumma sallama an yamini wa an yasarihi. Kemudian orang ini, ya, orang yang mendapat rakaat pertama bersama Rasul, sholat bersama Nabi sampai Nabi salam ke kanan lalu ke kiri, hatta ra'aina bayadha qaddaihi, sampai kata para sahabat, aku melihat bagaimana putihnya pipi Rasulullah SAW karena saking nengoknya dalam salam. Summan tafalat kantifani adiribsa. Lalu kemudian, ya, orang yang masuk dalam shaf tadi, yang dapat rakaat pertama tadi, itu setelah selesai Nabi salam, dia pun juga salam, tiba-tiba dia langsung berdiri untuk sholat sunnah. Nggak ada dikir. Ini satu wajib tadi ya, terus nggak ada dikir, dia langsung sholat sunnah. Pertama Nabi adraka ma'ahu takbiratul ula minas shalah yashfa. Ya. Jadi Abi Rimsah itu masbuk, sementara dia tidak masbuk. Abi Rimsah berdiri karena ingin menyempurnakan sholatnya, dia berdiri untuk langsung sholat sunnah tanpa zikir, yasma. Fawazaba ilaihi Umar pun langsung melompat ke arahnya. Fa'akhadha bimankibihi fahazzahu, lalu dipegang pundaknya karena dia kan mau berdiri, dipegang pundaknya lalu ditekan untuk duduk. Ijlis, kata Umar, duduk. Fa in lam yuhlik ka ahlul kitab illa anna lam yakun baina salawatin fasdun. Ya. Tahukah kamu yang membuat ahli kitab itu binasa dulu, dibuat oleh Allah Subhanahu celaka, tidak berkah ilmunya, dibuat binasa gitulah pokoknya. Mereka adalah kaum yang tidak pernah menjadikan di antara salat mereka tidak dikir. Farafa'an Nabi SAW, maka Nabi lihat, mengangkat wajah, mengangkat pandangannya, melihat kepada yang Umar dan laki-laki ini. Waqal, lalu Nabi mengomentari, asaballahu bika ya ibn Khattab, benar apa yang ucapkan. Fandur rahimakallah, coba lihatlah wahai semua yang hadir, ila ma yu'addibuhu tarkaha di sunanin nafilafil halal, yaitu ma yu'addihi, ya, lihatlah apa yang menjadi akibat, ya, dari, ya, tarku hadis sunan, meninggalkan sunnah ini, yaitu berupa kebinasaan. Wa kaifa hasadana 'alaiha al-yahud, dan bagaimana besarnya Yahudi hasad dengan kita berzikir setelah sholat, karena mereka tidak pernah ada di agama mereka zikir setelah sholat fardu. Ayat. Walau qila li Salman, ketika ditanyakan kepada Salman, pada allamakum nabiyukum kullu hatta al-qira'ah, di Salman ini pernah ditanya, ya, oleh salah seorang dari kaum Bani Israel, apakah Nabi kalian mengajari kalian segala hal sampai dengan tata cara buang hajat? Kata Salman, al ajal walam yunkir alaihi dzalik. Mereka tidak bisa buat apa-apa. Jadi bagaimana ajar Islam itu, ya, sempurnanya itu diingin-inginkan untuk dihasadi, untuk hilang runtuh. Kitanya justru yang malah melemahkan sendiri dengan memilih-milih yang kita mau amalkan. Baik, ada yang lebih dahulu, silakan.
Tapi sedikit kita sambung bahwa tadi telah kita sampaikan bahwa seluruh perintah maupun yang sunnahnya, perintah yang hanya anjuran itu adalah bagian dari agama, dan seluruh larangan walaupun itu mungkin dianggap oleh kita ringan, remeh, itu juga adalah bagian dari agama, harus ditinggalkan. Bahkan berusaha sekuat mungkin untuk ditinggalkan walaupun mungkin sekali lagi remeh menurut kita. Kalau kita ingat-ingat kaidah sebelumnya kan memerintahkan kita untuk perhatian dengan tauhid. Maksudnya itu adalah jangan sampai kita itu menjadi sosok yang memperhatikan tauhid tapi meremehkan akhlak mulia. Nah, seringkali teman-teman yang belajar tauhid, belajar manhaj, tegas tapi serampangan. Tegas tapi serampangan. Semua dikasari dengan keras. Akhlak karimahnya tidak nampak. Ini kenapa demikian? Karena dia mengambil sebagian agama dan dia menolak sebagian agama. Yang justru harusnya kalau dia bermanhaj salafus saleh, bahwa dia harus seperti bagaimana gambar akidah wasitiyah, akidah pertengahan, akidah yang lurus. Itu bagaimana isinya? Bagaimana kuatnya dari tegasnya manhaj, di belakangnya tentang akhlak karimah. Antum lihat aja kalau buku akidah wasitiyah, itu mesti depannya tegas, ayat, dalilnya jelas. Nanti kapan di ujungnya tentang akhlak karimah, itu tak bisa dipisahkan. Tapi ada sebagian teman-teman ini belajar manhaj, belajar akidah, lalu kemudian dia merupakan akhlak karimah. Ya, semua orang ya kemudian yang dikira sama dia adalah salah manhaj, lalu kemudian disebarluaskan, dikomentari di umum, bahkan itu gurunya. Ini kan akhlak karimahnya benar-benar kena, dan ini seperti ini
justru meninggalkan manhaj sendiri. Dia yang mengklaim bermanhaj, justru dia meninggalkan manhaj. Karena tidak ada Islam itu nu'minu bibad wa nakfuru bibad. Ini zaman Bani Israil yang telah dikecam, kita harus menjauhi. Kita terima semuanya. Kita tahu bagaimana manhaj yang benar dan bagaimana berakhlak karimah yang benar. Sehingga kita gabungkan dua-duanya. Ini pertama. Yang kedua, sebaliknya, tidak hanya akhlak karimah, lalu kita menyepelekan masalah tauhid akidah. Tentang akhlak karimah, tetapi untuk masalah tauhid nanti. Tauhid ini kelamaan. Tauhid ini itu kan sekarang semuanya muslim. Jadi dakwah tauhid ditunda-tunda, dakwah tauhid dihalang-halangi cuma gara-gara ya tidak lagi sejaman. Yang seperti ini semua nada-nada yang itu adalah syariat tapi dibuat rendah, ini bahaya. Ini yang disebut dalam masalah ini. Wa may yu'azzim sya'irallah, harusnya kita agungkan. Bahkan sampai ada yang mengatakan, maaf, ini yang seperti ini berjenggot dia gay. Sampai sekeras itu. Dan itu sudah ditegur juga. Lalu juga sampai pembahasan kalau yang namanya Islam itu dan syariatnya sudah ketinggalan. Ini hanya untuk zaman Arab, zaman dahulu dan seterusnya. Semua perkataan itu semua ya karena berasal dari tidak beriman kepada seluruh daripada Islam, atau dia sedang lemah takwanya sehingga tidak bisa melihat agungnya syariat Islam. Al-Syekh Shalih Fauzan menyinggung dalam masalah ini, dalam kaidah ini ya, satu poin yang mendasar, yaitu jangan pernah hanya gara-gara memperhatikan tauhid kita bermudah-mudahan untuk melakukan dosa walaupun kecil atau maksiat walaupun ringan, apalagi sampai yang besar. Kan nggak syirik, kan masih tauhid. Selama saya bertauhid, karena dia mikir tauhid kan, selama saya masih bertauhid, maka dosa-dosa kecil ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirnya benar-benar dosa kecil. Ini bisikan syaitan. Ini beliau ingatkan ya, dosa walaupun kecil kulluha syarrun, semuanya buruk, wa kulluha khatarun, semuanya bahaya, wa kulluha dhararun, dan semuanya negatif, berdampak jelek. Walakin ya inda taghyir yubda'u bil aham fal aham. Tapi kalau untuk merubah diri ya, meninggalkan dosa secara bertahap, memang seperti itu caranya. Tetapi secara asal dosa kecil, walaupun itu kecil menurut kita, itu besar. Bahkan kadang dosa kecil itu bisa besar dengan anggapan. Dosa kecil kalau diremehkan jadi besar. Kapan ada dosa kecil kalau kita nantang remeh-remehkan itu jadi besar. Karena bukan dosa kecilnya, tapi sikap meremehkannya. Hati-hati. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar kita menjauhi yang seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jelas. Apa ada pertanyaan? Bagaimana apakah itu termasuk hasan bisa digunakan? Kita tahu amalan ada saudara muslim yang lain ya, masuk dalam dari haram munafik. Dia sholatnya itu sholat yang banyak orang aja. Dia menjadi imam itu di saat banyak orang. Jika sholat-sholat lain dia di rumah aja. Sesuai dengan pemahamannya bisa. Jadi dia yang apakah kita ini termasuk iwan kita di situ merasa aman, hati mereka kena semua. Kita belajarnya begini, dia langsung jadi imam gitu langsung. Oh, paham. Pertanyaan jelas ya. Jadi ini ada imam, tapi ketika orang yang mungkin tidak aktif
dalam beberapa sholat berjamaah di masjid, kapan dia tiba jadi imam? Ya, terus kita saat yang terang, Untuk menampakkan kesalehan. jadi kita takut di situ tuh nanti kita jadi terganggu, apalagi kita tetap bermakmum di situ atau kemana sementara kalau sholat di situ jadi wangi-wangi juga nggak mungkin sementara kita tahu sendiri maksudnya ini kita lagi di masjid lagi di mana, nah itu takut maksudnya kami juga takut di kami kita tergolong mana dengan dia melihat dia sendiri, kita kan nggak tahu amalan seseorang itu terima sama Allah atau dosa kita diampuni. Jadi pas sholat mau bisa menjelang itu lagi di atau meja itu atau lagi terkait di kemana sumur di rumah nggak ada di masjid, jadi kita tahu itu ma'asyil muslimin wa muslimat rahimakumullah, kan kasusnya itu kan bisa dari dua arah. Itu tadi imam yang imamnya tidak mengadankan bagaimana tertib dalam sholat, apalagi seringkali ingin menonjolkan, yaitu apa yang dari hati akan menyentuh hati. Jadi memang niatnya seperti itu, maka orang akan membacanya sebagaimana niat dia, walaupun kita nggak tahu niat, tetapi dia membuat suasananya. Atau sebaliknya adalah ada makmum yang seperti itu. Ya, makmum yang kalau anak pribadi itu kadang sangat sayang ya. Jadi kita imam kan sudah siap di soft gitu. Ada makmum yang masih ditungguin sampai sebentar. Dia merasa tidak bersabar, dia tahu bagaimana takbiratul awal dia, tapi dia tidak merasa tidak masalah ketika belum, hanya sebatas mungkin bukan hal penting, mungkin dia ngecek HP-nya terus dia pas lagi, atau mungkin dia ngobrol sama temannya, atau mungkin dia keluar masuk masjid, nggak langsung masuk baca. Kadang itu aneh-aneh banyak, antar imam yang aneh atau makmum yang aneh. Gitu lah ya. Yes. Maka kita harus menjadi orang yang paling bersih hati. Dikala kita punya sebab untuk tidak bersih itu ada. Itu adalah justru arena ujian, arena yang kita harus tetap bertahan bahwa hati kita nggak apa-apa. Kapan nggak ada terpengaruh, di situ kita bersyukur. Jangan mundur atau menghindar. Ketika kita mundur menghindar, ya, lalu kita masih terus membawa husnuzonnya atau membawa terus prasangkanya, itu nggak akan berhenti. Itu nggak akan berhenti. Nah, yang namanya hasad itu kan membakar. Kayu kering yang terbakar, dia tidak akan padam kecuali disiram dengan air. Pemadamnya itu adalah bahwa Anda menyatakan tidak ada apa-apa, sekalipun di situ. Terserah dia. Justru kita butuh dengan itu untuk cek, kalau di dalam kondisi seperti ini aku tidak merasa apa-apa, aku bersyukur jujur. Kapan aku di dalam kondisi ini merasa ada apa-apa, ini tandanya kita juga punya penyakit hati. Tapi kalau untuk, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu masalah tadi, imam mengatakan lurus dan dapatkan. Ya. Tapi sering itu perhatikan memang sudah ngomong imam seperti itu, tapi tetap tidak. Dan juga kadang tidak rapat. Saja jadi pertanyaan, sebetulnya patokan lurus itu apa? Oke. Patokan rapat juga apa? Siap. Karena gini, saya pernah dengar katanya rapat itu kakinya itu buka, selebar bahu. Betul. Nah, kalau selebar bahu berarti kaki rapat, bahu juga rapat. Tapi kadang-kadang kaki terlalu besar bukanya, bahu enggak. Tidak benar. Ya. Ini kan rapat atau rapat bawah. Lurus gitu. Ya. Ini benar. Ya, itu yang benar. Jadi itulah yang menjadi PR. Jangan sampai masjid-masjid
Gini ya, semua masjid tidak punya kesempatan atau tidak semua masjid berkesempatan mudah untuk meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Kapan ada masjid yang semua makmumnya bisa menerima lurus dan rapatkan shaf, maka tegakkan sebenarnya. Ketika kita mau benar rapat shaf itu adalah memang dia harus setara. Bahkan bila perlu dia lebih kecil daripada bahunya, maksud lebih daripada setara kelebihan, mending setara kurang. Karena itu lebih memungkinkan untuk rapat. Kapan bahu itu dengan yang lainnya pasti rapat. Makanya kata Nabi, al-mankibu bil-mankib, bahu dengan bahu. Adapun untuk kaki itu dia bukan apa namanya ini? Kelingkingnya, tetapi dia adalah mata kakinya. Sehingga mungkin kelingkingnya tidak setara dengan temannya, tetapi mata kakinya yang bersentuh dengan temannya, bersebelahan. Dan ini juga adalah ukuran lurus. Tadi ukuran rapat ya. Sekarang ini ukuran lurus, yaitu mata kaki. Kapan setara dengan mata kakinya, berarti dia lurus. Seperti parkir mobil. Kapan spionnya sejajar, lurus. Nah, kapan mata kaki itu sejajar, berarti dia lurus. Kapan tidak, berarti mencong-mencong. Ya, zigzag. Nah, ini tidak semua masjid berkesempatan untuk mudah untuk mengatur ini semua. Kapan kita punya masjid yang bisa seperti ini? Minimal dari masjid yang ini kita luruskan rapikan. Kalau memang kita tahu kita termasuk orang yang sering melebarkan kaki melebihi bahu, padahal syaratnya setara atau kurang dari bahu, maka kurangi. Itu akui salah, karena kalau enggak kita nanti sama saja mengambil sebagian, meninggalkan sebagian dari agama ini. Begitu pula dalam lurusnya shaf tadi. Jadi kalau panjang kaki itu berbeda-beda, di bagian depannya tak masalah, yang penting bagian belakangnya akan sama. Itu adalah gambaran daripada lurus dan rapat shaf. Mohon teman-teman sekalian, bentar lagi kita akan baris, tolong diperhatikan ini ya, karena masalahnya itu hukumannya bukan hukuman fisik, tapi hukumannya adalah hukuman batin, dibuat saling berselisih. Entah gimana caranya Allah menghukum, tapi kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan la yukhalifanna, benar-benar niscaya Allah buat kalian berselisih. Begitu. Ya, silakan. Wassalamualaikum. Kalau jadi kalau saya nggak meleparin itu karena yang badan besar. Kalau ada yang badan besar itu jadi kalau di awal itu start. Jadi agak selamat. Ya, ya itu kan versi kita selamat ya. Tapi sebenarnya yang sebaliknya yang selamat. Dalam sholat itu adalah yang paling rahim, kata Allah ya, yang paling rahim untuk saudaranya, yang paling tulus kasih sayangnya, yang paling lunak tubuhnya. Jadi siapa yang sering kecepit, itu adalah orang yang menurut Allah paling lembut. Idealnya kayak mana berdirinya dia ini? Oke. Ya coba berdua deh, berdua. Ya jadi pertama rapatnya dulu. Jangan dimulai dari kelingking, mulai rapat dari mata kaki. Mohon maaf, tekan belakang. Oke. Terus ini adalah bentuk bahu yang setara ya. Sebelah ini setara, kalau beliau ini kurang dikit, tapi malah kurang lebih bagus. Kan?
dirasa. Terus kemudian lurusnya, kalau dia sudah setara dengan mata kaki itu mesti lurus belakang. Coba aja. Karena tidak ada yang ini lebih panjang segini. Nah, itu mungkin satu hal dari banyak orang ya, sekian. Tapi kalau ini lebih panjang dari yang lainnya, pasti kalau kita luruskan untuk meluruskan barisan menunjukkan jempolnya, pasti banyak yang belok-belok. Tapi kalau kita dari mata kakinya, pasti setiap yang punya mata kaki dan kelebihannya setara, insya Allah. Semuanya punya. Iya. Lurus pasti tidak ada. Lurus, insya Allah. Jadi dari mata kaki kita lurus, dari rapatnya mata kaki kita rapat. Berarti agak ke dalam jadinya Ustaznya. Ke dalam Ustaznya. Posisi kaki kita agak seperti ini karena kaki kita Itu sebetulnya ini jempolnya lurus atau masuk sini? Oh, maksudnya gimana Pak? Nah, kan ada maaf ya, kan ada yang begini karena begini. Ah. Atau ini sebenarnya lurus ini, lurus gini lurus. Baik, ya. Sebenarnya. Ya, sebenarnya itu adalah menyentuhkan mata kaki itu karena dia butuh menggeser dikit. Baik. Nah, tidak harus kayak gini ya. Ya, tapi tidak harus mungkin belok banget gini lah ya. Intinya adalah dia itu hanya butuh menyerok untuk membuka mata kaki. Makanya kenapa tadi kami minta dibelah di bagian ininya, karena yang ketekan tadi masih sebagian tengah, harusnya sebelah sini gitu kan. Makanya al-ka'bu bil ka'bi, maksudnya beradu antara mata kaki dan mata kaki. Kalau ini udah kepegang, lurus dapat, rapat dapat. Baik, maka tidak akan ada istilah injak. Istilah injak itu karena merapatkannya dari kelingking, keinjaklah temannya, marahlah dia. Tapi kalau kayak gitu nggak bisa injak, karena ketabrak sama mata kaki yang lain. Nah, kalau bahu, kapan mata kaki sudah tadi, ya kan? Nah, enggak, sebenarnya bahu itu dia awalnya dulu. Kalau kemudian ketika bahu sudah apa istilahnya setara gitu kan, maka maksudnya setara, maksudnya lurusnya dengan kaki kita setara dengan lurus kaki kita, itu kita tinggal disiplin dalam meletakkan mata kaki saja. Seringkali kan itu seseorang melebihkan lebarnya kaki itu karena dia tidak mengukur bahu dengan kakinya lebih dahulu, jadi dilebarkan langsung. Oke, ini jelas ini nggak masuk. Kecuali ya kita adalah penutup sok paling ujung gitu misalnya. Tapi intinya asalnya kayak gitu, asalnya kita. Baik, ini perkara daripada hal yang sunnah-sunnah yang sering dilalaikan. Ya, jadi pertanyaannya, bolehkah duduk yang harusnya tawaruk menjadi iftiras sebabnya terhimpit dengan kawannya? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh. Hah? Apa? Oh iya, ya. Itu tidak masalah. Dan itu tadi justru malah itulah yang diharap, apa istilahnya, dianggap baik yang terbaik di antara orang-orang yang sholat adalah yang paling lunak. Jadi saking lunaknya harusnya tawaruk menjadi iftiras seperti itu. Apalagi kalau kita benar-benar sholat di depan Ka'bah, itu himpit-himpitan iftiras pun mungkin nggak dapat, kedorong-dorong ke depan, orang masih aja nyelip-nyelip, maksa-maksa minta ruang karena sudah nggak lagi bisa ke belakang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang di situ kalau mau masalah bilang zolim itu bener kayaknya mau ngadu, tapi kita alian tulus, harus jadi yang lebih tulus. Jadi jangan langsung wah saya zolimi nih sama teman saya di sini, saya dihimpit ya. Itu justru malah kita yang menjatuhkan diri kita dalam masalah sendiri. Udah justru sebaliknya saya bilang.
Kalau kita bisa paling alien, paling lunak, maka kita adalah yang paling baik di antara orang-orang yang ada di luar sana. Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.